Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini seluruh dunia sedang dilanda kecemasan dengan merebaknya virus corona atau COVID-19. Yang mana pertama kali munculnya virus tersebut adalah di Wuhan, Hubei, Cina pada November 2019. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret lalu telah menyatakan bahwa COVID-19 sebagai pandemi yang membahayakan keselamatan jiwa. Virus ini menimbulkan rasa takut di seluruh dunia tanpa memandang ras, suku, agama, dan kebangsaan. Di dunia Islam seperti Palestina, Kuwait, Malaysia, Turki, Tajikistan, Iran, hingga Indonesia, rasa takut akan terjadi penyebaran virus corona melalui jamaah sholat di masjid dapat dilihat dari dikeluarkannya fatwa yang meniadakan sholat Jumat. Sebagai gantinya, umat Islam di negara-negara tersebut diperintahkan untuk melakukan sholat duhur di rumah masing-masing. Di Indonesia misalnya, di Masjid Raya Bandung, meniadakan sholat Jumat dan jamaah sholat wajib per tanggal 16 Maret. Fatwa tersebut ternyata ditanggapi secara kontra oleh beberapa pihak di kalangan umat Islam termasuk di Indonesia. Mereka berpendapat tidak ada alasan untuk meniadakan sholat Jumat karena sholat wajib 2 rakaat berjamaah di siang hari ini adalah perintah Allah. Mereka menilai ditiadakannya sholat Jumat dan jamaah sholat wajib ini menunjukkan bahwa virus corona telah lebih ditakuti daripada Tuhannya. Pertanyaannya, apakah betul meniadakan sholat Jumat dan jamaah sholat wajib disebabkan takut menjadi media penularan virus corona itu berarti telah menempatkan virus tersebut sebagai makhluk yang lebih ditakuti daripada Khaliknya? Jika jawabannya ya, maka bisa dikatakan para ulama di masing-masing negara itu telah gegabah sekali karena telah meniadakan sholat Jumat gara-gara takut kepada virus corona. Bukankah sholat Jumat adalah perintah Allah? Tetapi apakah mungkin para ulama itu bertindak gegabah dan bertentangan dengan perintah dan larangan Allah? Tidak mungkin. Terasa tidak masuk akal jika mereka seperti itu. Mereka adalah para ulama yang tentunya telah dipercaya masyarakat karena kompetensi dan kredibilitasnya sebagai ulama. Jika memang demikian, maka permasalahannya tidak pada para ulama tersebut, tetapi pada mereka yang kontra pada fatwa ulama. Mereka gagal paham bahwa fatwa para ulama itu dikeluarkan justru karena rasa takut mereka kepada Allah. Sebagai ulama, mereka tidak bisa lepas dari tanggung jawab keumatan. Mereka sadar betul akan besarnya tanggung jawab di hadapan Allah terkait keselamatan jiwa umat yang dipimpinnya. Hadirin rahimakumullah. Di antara penyakit menular yang berbahaya adalah Hansen. Dulu disebut kusta atau lepra. Di zaman Rasulullah SAW, penyakit ini sudah dikenal. Penderita penyakit ini dapat dikenali dari lesi atau area jaringan yang telah rusak karena cedera atau sakit pada kulitnya, sehingga bisa dilihat secara kasat mata, bisa dilihat dari luar. Untuk mencegah dari tertular penyakit ini, Rasulullah pada zaman itu memerintahkan untuk menjauh dari si penderita. Atau dengan kata lain, agar dilakukan isolasi terhadap penderita agar tidak menular kepada mereka yang sehat. Perintah tersebut dapat kita lihat pada 3 penggalan hadis sebagaimana berikut ini, yang artinya, yang pertama, larilah dari orang yang terkena lepra sebagaimana engkau lari dari singa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis kedua, janganlah kalian terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit lepra. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga, janganlah kalian mencampurkan antara yang sakit dengan yang sehat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin rahimakumullah. Saat ini di Indonesia jumlah orang yang positif terkena virus corona telah lebih dari 150 kasus.
dan beberapa di antaranya telah meninggal dunia. Virus ini sebagaimana penyakit lepra bersifat menular. Tetapi tingkat bahayanya virus corona ini jauh lebih besar. Kenapa? Karena dapat mematikan dalam waktu yang singkat. Penyebarannya pun sangat cepat, khususnya lewat kontak antara penderita dengan orang lain. Sementara obatnya sampai saat ini belum dipastikan ditemukan. Jadi, virus corona ini lebih berbahaya daripada penyakit lepra. Jika penderita lepra dapat dilihat dari luar, maka penyakit corona hanya dapat dipastikan lewat uji laboratorium, sehingga tidak mudah untuk dikenali. Umumnya orang yang terkena virus ini baru masuk ke rumah sakit pada hari ke-7. Dari hari pertama hingga ke-4, orang-orang yang terkena penyakit ini masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, sebagaimana orang sehat. Karena memang pada masa inkubasi fase pertama ini mereka tidak akan merasa sakit. Nah, keadaan itulah yang menyulitkan untuk menentukan siapa di antara sekumpulan orang banyak itu seperti jamaah sholat Jumat yang sebenarnya telah terkena penyakit corona. Ini sulit dibedakan karena tidak terlihat. Apalagi sebagian besar dari mereka termasuk pengurus masjid. Bukanlah orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan. Ya. Maka sulit untuk melihat siapa yang terpapar penyakit ini. Gitu. Kemudian, menyadari akan kesulitan tersebut, maka para ulama di negara-negara Islam, para ulama di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, mereka melakukan ijtihad dengan mengambil kebijaksanaan untuk meniadakan sholat Jumat. Dan sebagai gantinya diperintahkan sholat duhur di rumah masing-masing. Dan hal ini pun untuk sementara waktu, tidak untuk selamanya. Hal ini mereka tempuh karena sebagai pemimpin mereka berkewajiban menghormati dan melindungi hak asasi manusia di antara umatnya, yakni hak atas keselamatan jiwa atau hifdzun nafs yang diamanatkan oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an dengan tegas melarang manusia berbuat kerusakan di atas bumi sebagaimana ayat berikut ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Artinya, dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 85. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menghidupkan manusia dan memberinya kesehatan agar mereka dapat melaksanakan dengan baik kewajiban-kewajibannya, yakni beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi para ulama, membiarkan keselamatan jiwa manusia terancam oleh virus corona dengan membolehkan mereka berkumpul dalam jumlah besar dalam ruang dan waktu yang sama adalah sebuah tindakan yang bisa menimbulkan kerusakan karena mengancam keselamatan jiwa. Hal itu tidak patut dilakukan oleh para ulama yang notabene adalah orang-orang yang beriman. Di sisi lain, Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menjalankan sholat Jumat. Dan hal ini hanya bisa dilakukan secara berjamaah. Disinilah permasalahannya yang menuntut kearifan para ulama. Mereka kemudian berijtihad dengan memperhatikan hadis Rasulullah sebagai berikut. Khairul umur awsatuha. Yang artinya sebaik-baik perkara adalah sikap tengah atau tawassut, mengambil jalan tengah. Mengambil jalan tengah itulah yang kemudian dilakukan oleh para ulama. Kewajiban sholat Jumat tidak diabaikan, hanya saja diganti dengan sholat duhur. Sebab aturan fikih memang demikian. Yakni jika sholat Jumat terhalang untuk dilaksanakan, maka harus diganti dengan sholat duhur.
Jadi dalam hal ini tidak ada perintah dan larangan Allah yang dilanggar. Tidak ada. Di sisi lain, hak kaum muslimin untuk tidak terancam keselamatan jiwanya dipenuhi dengan meniadakan sholat Jumat sementara demi menghindari tertularnya penyakit corona. Upaya menghindari ini harus lebih diutamakan. Sesuai dengan kaidah fikih, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan itu harus didahulukan daripada melakukan kebaikan. Kesimpulannya, fatwa ulama meniadakan sholat Jumat sebagaimana diuraikan di atas tadi, ya, sebagaimana tadi disebutkan, itu telah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, fatwa itu dikeluarkan justru karena rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sadar betul akan besarnya tanggung jawab di hadapan Allah atas kemaslahatan umat dengan lebih mendahulukan upaya menghindari kerusakan atau mafsadat daripada mencari kebaikan atau masolih. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah kenapa para ulama mengeluarkan fatwa untuk memberhentikan sementara sholat Jumat. Karena mereka memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk umatnya agar terhindar dari mafsadat.